Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Fariha dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 1 semester 4 NIM 2022-070016. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nura Fajria LCMAG yang sudah mengampu mata kuliah Qawaid Fikih fil Muamalah. Di sini saya akan sedikit memaparkan kembali materi yang sudah dipelajari bersama. Pengertian kaidah-kaidah fikih, al-qaid al-fiqhiyah. Kata qaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk indrawi maupun maknawi. Kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk indrawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qaidal bait, yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qaid al-din yang berarti dasar atau asas agama. Sementara kata fikih secara etimologi berasal dari kata fiqihan yang berarti faham. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata fikih berarti paham, mendalam. Untuk sampai kepadanya perlu mengarahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Definisi al-qaid fikih yaitu kaidah fikih yang bersifat umum tersusun dalam teks-teks nas yang singkat lagi mendasar, mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya. Perbedaan al-qaid al-fiqhiyah dengan al-qaid al-usuliyah. Yang pertama, al-qaid al-usuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat kulli atau umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian objeknya. Sementara al-qaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya saja. Namun ada pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut. Yang kedua ada al-qaid al-usuliyah atau usul fikih, merupakan metode untuk mengistimbatkan hukum secara benar dan terhindar dari kesalahan. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Al-qaid al-usuliyah sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu berkisaran tentang dalil dan hukum. Misalnya setiap amar atau perintah menunjukkan wajib dan setiap larangan menunjukkan untuk hukum haram. Sementara al-qaid al-fiqhiyah adalah ketentuan hukum yang bersifat kulli atau umum atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fikih. Objek kajian al-qaid al-fiqhiyah selalu menyangkut perbuatan mukallaf. Yang ketiga ada al-qaid al-usuliyah sebagai pintu untuk mengistimbatkan hukum syara yang bersifat amaliyah. Sementara al-qaid al-fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan ada satu ilah atau sifat yang menghimpunannya secara bersama. Tujuan adanya qaid fiqhiyah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fikih. Yang keempat, al-qaid al-usuliyah ada sebelum adanya furu' atau fikih. Sebab al-qaid al-usuliyah ini digunakan ahli fikih untuk melahirkan hukum furu'. Sedangkan al-qaid al-fiqhiyah muncul dan ada setelah adanya furu' atau fikih, sebab al-qaid al-fiqhiyah berasal dari kemampuan sejumlah masalah fikih yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya. Yang kelima, dari satu sisi al-qaid al-fiqhiyah memiliki persamaan dengan al-qaid al-usuliyah. Namun dari sisi lain ada perbedaannya antara keduanya tersebut. Adapun segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawahnya.
Sementara perbedaannya Al-Qawaid Al-Usuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fikih yang berada di bawah cakupan semata. Kaidah pertama menegaskan bahwa semua urusan sesuai dengan maksud pelakuannya. Kaidah fikih itu berbunyi al-umuru bima qasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kaidah fikih ini menegaskan bahwa setiap amal perbuatan baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Nilainya di sisi Allah ditentukan oleh maksud dan tujuan amal perbuatan itu dilakukan manusia. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dan mengikhlaskannya, katakan kepadanya lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Kaidah kedua menjelaskan bahwa sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan, yaitu al-yakinu la yazal baisaki. Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang telah melahirkan tidak dapat dilahirkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali ada meragukannya sebuah meningkat menjadi meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan mesti berdasarkan pada yang diyakini. Kaidah yang ketiga menyatakan bahwa kondisi kesulitan menimbulkan ada kemudahan. Hal ini dirumuskan dalam kaidah fikih berikut. Al-maqasyadat tajlib al-tasyir mengandung pengertian bahwa kesulitan dan kesempitan yang menjadi sebab untuk memperoleh kemudahan. Kaidah yang keempat menjelaskan bahwa semua bentuk kemudorotan harus dihapuskan. Kaidah itu berbunyi ad-dararu yazallu. Kemudian kemudorotan itu harus dihilangkan. Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudorotan itu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Islam mengingatkan agar kemudaratan itu dihilangkan dari kehidupan manusia. Kaidah yang kelima mengasahkan bahwa uruf atau adat dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidah itu dirumuskan ulama sebagai berikut. Al-adatu mahkamatun. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Makna kata adat dalam kaidah ini meliputi uruf dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus. Kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam ketika nas tidak ada. Adat atau uruf berbentuk umum dapat berlaku dalam masa sahabat hingga masa kini, yakni diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara uruf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu, yaitu yang terkait dengan uruf itu. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf atau apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.